Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Dalam masa pandemi ini yang terpenting adalah selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Baik, sebelum memasuki materi, kita akan terlebih dahulu membahas tentang kuis pada pertemuan minggu pertama. Pertanyaan yang pertama, apa itu informatika? Jelaskan menurut pemahaman kalian. Kemudian pertanyaan kedua adalah perbedaan data dan informasi. Pembahasan kuis pertemuan minggu pertama. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama adalah informatika adalah ilmu memproses data, simbol, dan informasi. Jadi informatika ini lebih membicarakan tentang teori, mulai dari teknik hingga konsep. Perbedaannya dengan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, adalah lebih cenderung belajar kepada penggunaan aplikasi dari teori hingga ke praktek. Kemudian untuk perbedaan data dan informasi. Data itu adalah fakta, rincian peristiwa yang belum diolah. Data dapat berupa angka, karakter simbol, gambar suara, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Kemudian informasi adalah data yang sudah diolah. Hasil pengolahan data itu sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Baik, pada slide ketiga ini kita akan membahas materi tentang sejarah komputer bagi para siswa-siswi untuk merangkum materi yang disampaikan di buku tulis masing-masing. Dan bagi para siswa-siswi yang belum subscribe channel sekolah, langsung saja tekan tombol subscribe supaya cepat dalam mendapat update video pembelajaran. Baik, pada slide keempat ini adalah tentang pengertian komputer. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat menerima data masukan, memproses data secara aritmatika dan logika, mengeluarkan hasil keluaran dan menyimpan data. Nah, di situ ada kata aritmatika. Aritmatika itu adalah bagian dari matematika yang mempelajari tentang operasi dasar bilangan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi sebenarnya informatika itu adalah ilmu turunan dari matematika. Ya, jadi kalau kalian suka informatika, maka kemungkinan besar kalian juga suka matematika. Kemudian logika, pasti sudah tahu ya. Kalau belum tahu apa itu logika, berarti kalian belum benar-benar menyimak video pembelajaran sebelumnya. Atau kalau udah lupa, bisa dilihat kembali video di pertemuan sebelumnya dan dicatat di buku. Kita memasuki pembahasan sejarah komputer, yaitu bahwa perkembangan komputer dibagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Dahulu, manusia itu menggunakan jari untuk mengenali dan menyebut nomor 1 hingga 10. Setelah itu manusia mengenal nomor-nomor yang lebih besar, tapi masih menggunakan 0 hingga 9. Sistem bilang ini disebut dengan bilangan perpuluhan atau desimal. Jari-jari digunakan untuk menambah dan mengurangi bilangan. Kemudian penjumlahan dan pengurangan bilangan membantu dalam perniagaan barter. Apabila perniagaan semakin berkembang, jari-jari tidak dapat menampung keperluan yang bertambah rumit. Kemudian di negeri Cina, Turki, dan Yunani, mereka menggunakan sempoa untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, bagian kedua perkembangan komputer sebelum tahun 1940.
Blaise Pascal mencipta mesin hitung mekanika pertama pada tahun 1642. Mesin ini beroperasi dengan cara menggerakkan gerigir pada roda. Blaise Pascal juga telah banyak menyumbang ide dalam bidang matematika dan ilmu peluang. Mesin hitung Pascal kemudian dikembangkan oleh William Leibniz. Kemudian pada tahun 1816, Charles membuat alat yang disebut dengan the difference engine. Mesin ini dapat menyelesaikan masalah persamaan matematika. Charles kemudian membuat alat yang disebut dengan analytical engine. Kedua alat yang dibuat oleh Charles ini yang menjadi cikal bakal komputer modern pada saat ini. Dan semua komputer pada saat ini menggunakan model mesin yang diidekan oleh Charles ini, yaitu masukan memori, pengolahan, dan keluaran. Baik, pada slide selanjutnya adalah alat mesin hitung mekanika yang diciptakan oleh Blaise Pascal. Kemudian di sebelahnya adalah the analytical engine yang diciptakan oleh Charles. Kemudian perkembangan komputer setelah tahun 1940. Komputer yang kita gunakan pada saat ini telah mengalami perkembangan lebih dari 60 tahun yang lalu. Sejarah perkembangan komputer modern bermula sejak tahun 1940. Pembagian komputer modern terdiri atas 5 generasi. Generasi yang pertama antara tahun 1940 hingga 1959. Pada komputer generasi pertama ini masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit. Ukuran komputer generasi pertama ini sangat besar dan prosesnya pun masih lambat. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Kemudian komputer generasi kedua antara tahun 1959 hingga 1964. Pada generasi kedua ini telah menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum, walaupun keduanya juga mudah terbakar. Pada generasi kedua ini diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data, yaitu dengan penyimpanan secara magnetik. Penyimpanan ini menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Percepatan proses komputer generasi kedua lebih cepat dibanding generasi pertama. Selanjutnya, komputer generasi ketiga antara 1964 hingga 1980. Komputer generasi ketiga ini dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan dari komputer juga disempurnakan. Selain itu, komputer generasi ketiga penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibanding generasi sebelumnya. Ukuran fisiknya juga lebih kecil sehingga lebih menghemat ruang. Selanjutnya adalah komputer generasi keempat antara tahun 1980 sampai sekarang. Komputer ini seperti yang kita pakai saat ini ya, menggunakan IC chip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus-ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan dengan VLSI, Very Large Scale Integration. Kemudian komputer pada generasi kelima ini sebetulnya memang masih dalam tahap pembangunan, di mana komputer generasi ini nantinya akan mempunyai teknologi yang akan dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu komputer yang memiliki kepandaian sendiri atau mampu membuat keputusan sendiri. Pengembangan dari komputer generasi kelima ini juga memiliki tujuan untuk bisa menghasilkan sebuah perangkat yang bisa merespon apa yang diinput, juga memakai bahasa yang digunakan oleh manusia. Bukan hanya itu saja, komputer generasi ini diharapkan mampu
untuk mempelajari lingkungan yang ada di sekitarnya dan bisa menyesuaikan dirinya sendiri. Baik, sekian pertemuan pertama pembelajaran daring untuk informatika kelas 9. Saya tutup penjelasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan materi pada pertemuan kali ini di Mapel Informatika. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Kemudian tugasnya akan saya kirim melalui Google Classroom. Saya tutup penjelasan materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.